wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace. Perubahan pola asuh yang terkait kondisi-kondisi yang berdampak dari pandemi tersebut. Paling penting sekali adalah perubahan terhadap pola asuh kita terhadap anak-anak di rumah yang sedang menghadapi masa-masa pendidikan di rumah. Menghadapi belajar dari rumah ini merupakan perubahan yang perlu disikapi bersama oleh orang tua. Ya, maka orang tua juga membutuhkan mental yang lebih kuat untuk membantu anak-anaknya di rumah dalam menghadapi masa belajar dari rumah. Apalagi sekarang mereka sudah memasuki masa ujian akhir semester di semester pertama. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk materinya. Mas Malik, bisa di-share materinya ya Mas? Oke Bu, saya share di grup WA ya. Iya. Saya ingin menyapa dulu banyak sekali kawan-kawan sahabat sukses dari MK Training ini. Ada 18 yang sudah tergabung. Ada Ibu Belia Isniarti, kawan saya, guru di SMP Bekasi. Apa kabar Ibu Lia? Apa kabar Bu Eli? Terima kasih sudah bergabung. Ini beberapa mahasiswa saya yang luar biasa sudah ikut serta pula, dan sahabat-sahabat sukses MK lainnya yang setia mengikuti kegiatan MK Training setiap minggunya. Terima kasih. Ya, Mas Khalid sudah bisa di-share materinya? Sudah Bu, sudah di-share di grup WhatsApp ya. Di sini nggak kelihatan ya berarti ya? Bisa Ibu di presentasi. Oh, mau di presentasi dari saya ya? Bisa. Oke. Sudah ada, Bu? Sudah? Apakah sudah ada? Sudah ada Bu materi presentasinya, sudah ada. Bahkan saksi nakal di sekitar ini barangkali karena juga menjadi sebagai sudah ada. Pada kesempatan dengan pendekatan DPA. DPA itu dengan awal Ibu di rumah dia bisa beradaptasi dengan terjadi ya dengan awal. Kalau untuk di mute dulu kita memberikan pendapat dan ayahnya sudah Oke. Kurang jelas tuh. Kurang jelas? Oke. Ya, menjadi orang tua tamu di masa pandemi dengan pendekatan DPA. Materi kita pada pagi hari ini. Lanjut, Mas. Ya, next.
Mas Malik, Ya, Bu. next. Turunin. Slide selanjutnya. Slide yang nomor 1 ya. Yang kedua, slide selanjutnya. Ini ya. Slide selanjutnya, oke, next. Next. Slide kedua, turunin. Ini. Oke, next selanjutnya. Bagi seorang muslim, ya, bagi seorang muslim itu kita berpegang teguh pada ajaran kita, yaitu Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ankabut, ya, artinya di sini Allah berfirman bahwasanya apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kamu telah beriman dan mereka tidak diuji, ya. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Taala dengan segala konsekuensinya. Ya, ujian-ujian hidup itu memang sudah sejatinya dihadapi oleh semua manusia yang beriman. Namun Allah menjanjikan juga dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 bahwasanya sesungguhnya sudah itu akan ada kemudahan. Ya, maka tidak usah berkecil hati karena dalam setiap ujian itu pasti akan membawa kita. Kemudian, ya, lanjut lagi dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 286 bahwasanya Allah itu tidak membanding seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat dosa dari kejahatan yang diperbuat. Nah, artinya ini sebuah berita gembira yang diberikan oleh Allah bahwasanya Allah tidak akan membebankan kesulitan kepada hambanya di luar kesanggupannya, maka kita hanya diminta untuk tawakal, bersabar dan perbanyak beribadah, ya. Lanjut. Nah, kita dalam situasi ini kita mengenal situasi sulit, ya. Apa itu situasi sulit? Nah, dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di kerja, seringkali ayah dan bunda itu dihadapkan dengan berbagai situasi sulit. Apa saja sih situasi tersebut? Yang pertama adalah kesulitan menjalankan peran sebagai orang tua di rumah. Ya, yang kedua kesibukan pekerjaan, konflik dengan rekan kerja, pelanggan yang berkurang, kerugian usaha, gagal usaha, dan yang lain sebagainya. Itu juga masih pada berbagai situasi sulit. Yang ketiga, situasi sulit itu juga dapat dirasakan karena akibat dari pekerjaan, pengurangan penghasilan, ketidakpastian, ya, tidak siapan membagi waktu antara bekerja di rumah dan mengurus rumah tangga, ya, serta mendampingi belajar anak. Ini merupakan kesulitan orang tua sekarang di masa pandemi ini. Nah, apa sih reaksi yang muncul pada saat kita mengalami situasi sulit? Yang pertama, sudah pasti rasa tidak nyaman, tanpa sadari akan muncul. Seperti kita sebagai orang tua merasa panik, bagaimana kehidupan kita selanjutnya, ketika kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian kecewa, jenuh karena tidak pasti lingkungan ini kapan berakhir pandemi dan sebagainya. Ada cemas, takut kita atau salah satu anggota keluarga kita terkena infeksi dari COVID-19 dan lain sebagainya. Kemudian dengan takut dan cemas itu muncullah mudah rasa tersulut emosi seperti marah tanpa sebab, ya. Kemudian kelelahan fisik, sudah pasti kalau kita yang mudah panik, kecewa, jenuh, pasti fisik pun akan terasa lebih mudah lelah. Kemudian bingung bagaimana menyelesaikan diri dengan kondisi. Nah, setelah dia lelah fisiknya juga terganggu, maka semakin panik dan bingung bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang terjadi. Nah, sebenarnya reaksi-reaksi tersebut ini wajar ketika dihadapkan dengan masalah atau situasi sulit. Setiap orang tua dapat berbeda, ya, jika mengalami reaksi
setiap orang itu akan mengalami reaksi yang berbeda. Walaupun terpapar oleh peristiwa yang sama karena kapasitas bawaan yang dimiliki. Nah ini. Jadi kapasitas karakter, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian pola asuh yang didapat oleh orang tua yang tidak kecil ini membawa pengaruh atau memiliki perbedaan ketika setiap orang ini memiliki atau terpapar masalah yang sama. Kemudian dari dampak yang berkelanjutan dari situasi sulit ini, ya, dari rasa tidak nyaman akan ada ketegangan, stres, depresi, ya. Ketika sudah tersulut emosi dan marah, fungsi tubuh yang menurun, ya. Kemudian kelelahan fisik, daya tahan tubuh menurun, sulit untuk berpikir jernih. Nah, ini justru akan menjauhkan diri dari solusi, gitu ya. Nah, kemudian, ya, untuk mengalami atau mengatasi situasi sulit itu dibutuhkan suatu kemampuan diri sendiri dalam menggiling diri sendiri, ya, menggiling orang-orang kayak ini butuh kemampuan menggiling diri sendiri dalam menghadapi situasi sulit, yaitu dengan dukungan psikologis awal atau DPA. Apa itu DPA? DPA ini adalah keterampilan sederhana bagi orang tua untuk membantu menghadapi masalah atau situasi yang sulit. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu mungkin kalau ada masalah di layar terkait tampilan presentasinya, mungkin bisa dibuka langsung di linknya ya. Linknya ini bisa dibuka saja, materinya dibuka masing-masing. Jadi mungkin kendala dengan masalah tampilan di sini, kita langsung buka sendiri saja masing-masing untuk materinya. Oke, lanjut. Ya, tadi dukungan psikologis awal adalah keterampilan sederhana bagi orang tua untuk membantu menghadapi masalah atau situasi sulit. Ya, DPA dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif dari masalah atau situasi sulit yang dihadapi. Kedua, dengan DPA dapat membantu mengurangi beban dan tekanan yang dialami serta menunjang proses pemulihan psikologi. Ya, itu yang disebut dengan dukungan psikologis awal atau DPA. Oke, ya jadi dengan DPA ini orang tua ya itu dapat menggiling diri sendiri dalam arti dia dapat memiliki keterampilan mengelola diri, kemudian membantu mencegah dan mengurangi dampak psikologis yang lebih buruk saat menghadapi suatu keadaan. Kemudian memberi kesempatan mengenal proses pemulihan agar kesejahteraan tetap terjaga. Ya, manfaatnya apa? DPA ini bagi orang tua. Manfaatnya orang tua akan memiliki kemampuan dan cara untuk mengelola situasi sulit, membantu mendampingi anak saat mengalami kesulitan. Ya, kemudian menjadi bagian dari solusi di keluarga dengan mengembangkan kemampuan empati. Ya, nah langkah DPA bagi orang tua yang harus dilakukan adalah ketika orang tua memiliki kemampuan dan cara untuk mengelola situasi sulit, dia akan semakin memberi perhatian kepada anak. Dia akan semakin mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh anaknya. Dan dia akan semakin memberikan dukungan atau menghubungkan ya apa-apa yang menjadi kebutuhan anak-anak di rumah menjadi lebih intens dalam memberikan pemenuhan kebutuhan baik psikologi anak maupun secara pendampingan yang lain. Begitu. Selanjutnya, nah situasi sulit datang tidak pernah mengenal tempat, waktu, situasi dan kondisi. Memperbaiki keadaan lebih baik daripada mengeluh dan mencela situasi yang dihadapi. Karena di balik situasi sulit akan terbentuk pribadi yang kuat. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda tidak usah khawatir dengan situasi sulit yang kita hadapi sekarang ini, karena pada sejatinya ya bahwa mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Mencelah situasi juga tidak menyelesaikan masalah, ya. Malah justru akan semakin memperburuk keadaan. Jadi yang terbaik dihadapi dalam masa sulit ini adalah kita jalani, kita cari celah
apa yang selama ini belum tereksplor pada diri kita, kita lakukan sesuatu yang baru ya, dan nanti lama-kelamaan akan membentuk habit baru ya, dan akanlah terbentuk pribadi yang lebih kuat. Nah, selanjutnya kita masuk pada mengenali peran orang tua. Menjadi orang tua dalam situasi sulit ya, itu biasanya akan melibatkan emosi yang cukup besar dan munculnya berbagai perasaan tidak nyaman seperti marah, sedih, dan kecewa. Langkah awal yang harus diambil ketika dihadapkan pada situasi sulit ini adalah tenang dan jangan panik. Bagaimana kita bisa tenang dan mengatasi kepanikan kita? Kita punya teknik relaksasi untuk menenangkan diri. Ya, yang pertama bisa dilakukan dengan duduk dengan posisi nyaman, ya, santai, lalu pejamkan mata. Tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, lalu hembuskan dari mulut, ulangi 3 kali. Kemudian peregangan otot, ya, lakukan peregangan otot bagian tubuh. Jadi per 4 jam kita lakukan kegiatan, ya, kita relaksasi dulu, ya, gerak-gerakan tubuh dulu, ya. Jangan monoton, kalau bisa 4 jam itu kita tubuh kita. Setelah itu kita siapkan beberapa menit untuk peregangan otot. Kemudian berpikir positif, berpikir yang baik, ya, dan bicara saya bisa. Saya ingat ucapan teman saya, sahabat saya terbaik ada juga di sini, Gubernur Lina Anggre ini pernah berkata kepada saya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi gitu ya. Jadi berpikir positif, saya bisa. Ketika saya sehat, saya bisa, saya kuat, itu akan benar-benar tersugesti ya, gelombang-gelombang di otak itu akan memerintahkan sinyal-sinyal sarafnya kepada seluruh tubuh kita untuk berkata tubuh kita sehat, bisa, dan kuat. Yang terakhir sudah pasti mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Bahwasanya tadi di awal saya katakan tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan dan ujian itu pasti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan umat. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, perbanyak lagi ibadah yang intens, ya, ibadah pribadi, sholat, wajib, ditambah sunnah dan lain sebagainya. Ya, untuk lebih kita menggiling diri sendiri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau bahasa ibu-ibu sekarang itu ada yang namanya bahasa me time. Yang dilakukan me time ketika sudah jenuh, me time ya. Lakukan hal-hal yang positif, kebutuhan di rumah ya. Dan juga me time-nya masih bisa melibatkan anak-anak di rumah ya, tanpa harus menjauhkan diri dengan keluarga dulu. Next, apa yang dapat dilakukan orang tua ya dalam situasi sulit ini? Yang pertama, pada situasi sulit ya, reaksi emosional orang tua itu akan lebih besar dibandingkan dengan anak. Nah, ketika orang tua itu emosinya lebih besar, maka dampak yang akan diterima oleh anak itu akan lebih berat. Dampaknya lebih berat dialami oleh anak sebagai akibat kondisi emosi dari orang tua. Ya, jadi anggota keluarganya juga harus bisa mengatasi situasi bersama. Artinya kita harus mengajak pasangan hidup kita, suami atau istri ya, untuk bersama-sama mengatasi situasi. Jadi tidak ditanggung oleh seorang diri, tidak ditanggung oleh istri saja atau tidak ditanggung oleh suami saja. Jadi kita mengajak anggota keluarga yang lain untuk mengatasi situasi bersama. Ya, kemudian anak bisa saja mengalami kekerasan fisik atau verbal dari orang tua. Ada abuse verbal, ada abuse fisik yang bisa dialami oleh anak ketika pada situasi ini reaksi emosional orang tua menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, sesuai dengan data yang diterima oleh KPAI bahwasanya 40% itu kekerasan dalam rumah tangga untuk anak-anak itu terjadi karena psikologis orang tua yang tidak merespon. Jangan salah, orang tua juga atau ibu itu juga sering tantrum.
seorang ibu itu sering ngambek. Ketika ngambek dengan suaminya, mungkin dengan suaminya, ya, itu hal-hal yang merasa dirasakan tidak terpuaskan dari komunikasi antara suami dan istri, biasanya si ibu ini akan juga. Karena kita ibu ini ngambek, anak dan jadi sasaran, maka banyak mengalami kekerasan atau verbal di rumah, ya, oleh ibunya sendiri. Itu diakibatkan dari situasi sulit yang dihadapi oleh sang ibu yang tidak bisa dikendalikan. Oke, kemudian membangun kemampuan untuk bangkit dan menyesuaikan diri dari diri sendiri, dari ibu sendiri, dari sang istri, gitu. Kemampuan untuk bangkit dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang berlaku secara cepat-cepat, membangun atau beradaptasi kembali dengan situasi yang sedang dihadapi, gitu, ya. Kemudian ada hal yang harus disesuaikan, menyesuaikan diri dari hal yang tidak menyenangkan sehingga menjadikan orang tua lebih peka dan sabar. Ya? Orang tua itu menjadi tidak sabar ketika melihat kemunduran perilaku anak. Apalagi di masa pandemi ini mereka belajar dari rumah, orang tua melihat anak saya semakin tidak terarah belajarnya, semakin tidak mengerti materi dari gurunya, ya. Anak saya malah lebih banyak bermain game di rumah. Nah, orang tua melihat kondisi ini seperti melihat kemunduran pada perilaku anak. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Memberi perhatian penuh lagi terhadap sesuatu yang dilakukan untuk mereka. Ya, jadi sering melindungi kesehatan pada anak, menanyakan kesulitan apa yang dihadapi oleh anak dalam belajar dari rumah dan sebagainya. Jadi kita paham bersama ketika ada anak-anak belajar dari rumah itu pasti mengalami kemunduran dari segi perilaku maupun kemunduran dari sisi akademiknya. Seorang ibu harus jeli melihat itu dan cepatlah memberikan perhatian terhadap sesuatu yang sifatnya perbaikan, jangan sampai anak mengalami kemunduran. Kemudian sangat mungkin orang tua akan salah merespon yang dilakukan dan membuat anak malah tidak nyaman. Ya, sangat mungkin sekali di rumah orang tua itu merespon hal-hal yang bahkan anak ini belajar dari rumah menggunakan gadget. Ya, setiap hari dia melihat handphone-nya. Namun orang tua melihat orang tua melihatnya begitu, kamu handphone terus, ya ayo pegang handphone terus, gitu. Padahal memang dia harus sekolah melalui handphone, gitu. Ini ada salah respon dari orang tua yang membuat anak tidak main, ya. Gitu. Kemudian menjadi orang tua tangguh, bagaimana? Kita masuk pada materi bagaimana sih menjadi orang tua yang tangguh. Pertama, mengelola diri, ya. Mengelola diri dengan cara mengenal situasi, belajar membaca situasi yang terjadi secara tenang dan perlahan. Kemudian menjadi langkah sudah besar. Beri perhatian penuh pada langkah perbaikan. Ya, mengatur emosi sebelum memberi respon. Artinya tadi ketika melihat anak bermain gadget terus, belum memberi respon yang negatif, tapi itu paling dulu mengatur emosinya, lihat situasinya dulu, mengenal situasinya dulu, ya. Memperkuat diri dengan memanfaatkan bagian dimiliki. Nah, kadang begini, banyak sekali istri di rumah atau ibu di rumah yang menghadapi situasi sulit dalam pandemi ini, misalkan kehilangan pekerjaan atau suaminya di PHK, ya, penghasilan menurun dan sebagainya, sehingga secara mental ibu ini sang istri tidak kuat menghadapi perubahan yang drastis dalam segi ekonomi. Nah, memperkuat diri dengan memanfaatkan kelebihan dimiliki ini penting. Artinya sang istri itu bisa mengeksplor diri, ya, yang selama ini belum tergali potensi dirinya, itu bisa dia tuangkan dalam masa ini. Misalkan dia bisa memasak, dia bisa menjahit, dia bisa pernah belajar menjahit misalnya, belajar
sekedar memasak, membuat mie atau membuat teh, itu bisa dilakukan potensi yang kita kembangkan lagi. Jadi menggali lagi potensi diri, ya, bahkan yang belum pernah sama sekali ditemukan di diri kita pada masa sebelumnya. Inilah saatnya kita mengeksplorasi diri, ya, memperkuat diri dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki. Ketika orang berkata, atau saya pernah punya maksudnya berkata, Bu, saya nggak bisa apa-apa, Bu, saya nggak punya kelebihan yang saya rasakan. belum mengerti konsep dirimu sendiri gitu. Padahal ya pasti ada peluang-peluang yang keluar dari dirinya yang bisa dipergunakan di saat yang sedang sangat penting yang diperlukan sekarang. Pasti ada. Apa itu? Cuma diri kalian saja yang tahu. Kemudian meningkatkan hal baik diri sendiri, misalnya teman, ganti bakat dan minat, atau berbagi dengan teman. Contoh tadi, misalkan, saya pernah loh bikin cake itu enak. Saya pernah bikin masakan enak, bahkan dipuji oleh teman, dipuji oleh suami dan keluarga saya. Yuk, tingkatkan potensinya dengan menambah pengetahuan. Misalnya, ikut kursus gratis memasak juga ada. Webinar gratis memasak sekarang banyak. Ya, kemudian melatih bakat dan minat dengan promosi melalui medsos, e-marketing dan sebagainya, itu banyak sekali sekarang ilmu-ilmu yang diberikan secara mudah dan murah menurut saya. Termasuk di MK Training sendiri, ya. MK Training menyajikan banyak sekali pelatihan terkait AACCP, pengolahan tangan yang baik, bagaimana bisa mendapatkan sertifikat halal, sertifikat ISO dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita update ya kemampuannya dari berbagai link pengetahuan yang bisa kita cari di banyak sumber. Ya. Kemudian melatih diri membuat keputusan yang positif. Kemudian lanjut, satu bagaimana menjadi orang tua yang tangguh bersama keluarga. Kalau tadi menjadi orang tua tangguh secara diri sendiri, nah sekarang bersama keluarga, bagaimana? Pertama, menjalin kedekatan dengan keluarga. Satu rumah, kita tinggal dengan siapa? Suami, anak, mungkin ada ipar, mungkin ada mertua, ya satu orang yang tinggal bersama kita satu rumah. Jalin kedekatan dengan keluarga. Membangun komunikasi yang positif, ya. Memberikan waktu me time bersama teman hidup, ya, membuka komunikasi yang intens, hari ini jarang ngobrol, kita suami lebih dekat di rumah, misalnya, itu bukannya membuat kita semakin, kalau kata ibu-ibu sekarang bete, ya suami bukan mulut, tidak, tapi justru itulah cara kita bisa keluar dari situasi ini dengan menjalin kedekatan komunikasi intens dengan suami, ya. Atau dengan suami hal-hal apa yang bisa menjadi peluang baru bagi keluarga, ya. Jika ada usaha bisnis bersama dengan keluarga yang bisa kita ciptakan, ya. Terus dibangun komunikasi tersebut dengan keluarga atau dengan itu. Kemudian meningkatkan rasa empati. Kita suami kita ada pengurangan penghasilan, ya. Kepunan kesejahteraan, berikan empati yang tinggi terhadap suami, beri dukungan, motivasi, kemudian tetap layani suami dengan maksimal, melalui perhatian, baik itu perhatian yang sifatnya lahir maupun batin, ya. Kemudian memelihara harapan bahwa situasi akan lebih baik, jadi harus positive thinking berpikir. Yakin dan percaya bahwasanya situasi akan lebih baik ketika kita bersama, kita bisa menghadapinya dengan cinta, kedekatan keluarga, ya, kita yakin situasi akan lebih baik. Saya mengutip sedikit apa yang dikatakan oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan di grup komunitas Neuromong, dan kita gabung di dalamnya, bahwasanya ada bahasa-bahasa aktif dari pasangan hidup kita yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Nah, ketika di masa pandemi ini, di mana pasangan hidup
bagaimana kita bisa memberikan layanan itu cinta yang luar biasa ya, dan kita cintai yang sifatnya itu mungkin hambar. Itu saatnya mengulang kembali masa-masa hidup dulu untuk menggapai tujuan masa yang lebih harmoni ya ke depannya. Tapi dengan kami memberi penguatan, itu yang bahasa asing. Kalau suami kita beri, kita harus bisa jadi orang yang pragmatis ya. Kalau suami kita mengambil, kita harus menjadi istri ya. Mungkin banyak belajar dan membuka kajian-kajian itu. Kemudian bersyukur untuk setiap hal, baik yang dialami seperti dulu. Misalnya, kita bersyukur dengan keluarga, anak, mungkin hak dan hidup, dan juga dengan menjadi sehat, menjadi belajar dengan baik, dan menjadi anak diri. Karena bersyukur maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Oke, lanjut orang tua yang tangguh atau orang tua yang mampu menghadapi sulit dan mampu memikirkan langkah-langkah dan keluarga. Orang tua ini membuat diri dan keluarga dan kemudian bagian selanjutnya berkomunikasi dengan anak ya dalam saat sulit. Bagaimana berkomunikasi dengan anak? Mereka merasa tidak nyaman sehingga bisa marah atau menangis. Sediakan waktu yang cukup, diam dan simak apa yang dikatakan, buat anak merasa aman untuk bebas bicara. Kemudian hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengarkan, tunjukkan sikap mendengarkan, dan hindari halangan dan komunikasi. Ini komunikasi efektif untuk anak. Poin 5 saya lebih tekankan, tunjukkan sikap mendengarkan. Kenapa? Saya berbawahi karena banyak orang yang mendengarkan tapi tidak menunjukkan sikap mendengarkan. Contoh, nanti ada bahasa di bawah yang lebih detail. Hanya sikap mendengarkan yang ditunjukkan ini terkadang orang tua mengabaikan. Contohnya, ketika anak ngajak bicara, dengan fokus mata ke handphone, anaknya sudah kaitan baju, minta mendengar. Nanti anaknya nanya, mama saya sudah bicara. Kenapa? Orang dengarkan, tapi tidak pernah sikap menunjukkan dan menentukan, masih berfokus pada hal yang lain. Inilah yang tersebut tidak punya sikap yang menunjukkan bahwa kita sedang mendengarkan. Kemudian apa sih tujuan anak itu? Nah, ini Bapak Ibu kan walaupun masa pandemi, masa sulit, Bapak Ibu banyak tekanan, Bapak Ibu banyak pikirkan ya, tapi tetaplah tidak boleh mengabaikan kebutuhan anak. Kebutuhan anak tetap harus dipenuhi dalam situasi apapun sehingga masa-masa tumbuh kembangnya tetap dapat dilalui dengan baik. Sama kebutuhan biologis, ya. Dalam situasi yang sulit, usahakan anak tetap mendapatkan makanan, minuman, ya, udara, istirahat yang cukup, pemberian yang baik, tempat tinggal, dan aktivitas fisik serta kesehatan. Baik, begitu. Itu baik. Jaga minum yang baik, ya, tidak mengandung zat-zat yang membahayakan, ya, istirahat, udara yang ventilasi rumah yang tetap sehat, bersih, ya, itu masih harus terus diikuti oleh orang tua di masa sulit tersebut. Kemudian kebutuhan rasa aman. Orang tua yang dapat memberikan rasa aman berupa gendongan, pelukan, belayan. Kadang ini yang sering diabaikan oleh banyak orang tua, ya. Dengan sentuhan, dengan pelukan, itu orang tua sedang mereframe ulang anak bahwasanya mereka itu adalah seseorang yang sangat kita butuhkan. Kemudian dengan memberikan Tuhan, belayan, ya, anak-anak peduli dan berhati.
Kemudian kebutuhan anak itu kasih sayang. Nah, jadi kebutuhan anak ini merupakan hak anak yang juga termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan miliki Indonesia ya. Ya ada semua hak anak, dan ketika di masa pandemi yang seperti ini kita harus tetap bisa memberikan hak anak secara baik. Kebutuhan kasih sayang, anak butuh komunikasi dan interaksi positif dengan orang tua sehingga bentuk pemenuhan kebutuhan kasih sayang tidak akan merasa sendiri atau tidak tertelantarkan anak itu. Jadi jangan ketika orang tuanya panik, stres ya, terus anak ditelantarkan, tidak ada komunikasi ya, tidak punya insecure lah, anak merasa insecure, merasa tidak dibutuhkan ya, ngomong sedikit dibentak, padahal cuma itu mau minta apa gitu ya, dianggapkan nanti anak ini lagi kita ngomong begini kok, minta macam-macam gitu, anak jadi takut mengeluarkan apa yang dia inginkan. Kemudian kebutuhan penghargaan, berikan penghargaan dalam bentuk mendengarkan anak dengan seksama dan tidak memotong pembicaraan. Kita memberi kesempatan untuk mendengarkan apa yang anak akan merasa sangat dihargai ketika orang tua mendengarkan dengan seksama dengan sikap yang menunjukkan bahwasanya dia sedang mendengar. Nah, jadi beri kesempatan anak untuk mengungkapkan apa yang dia sedih, dia kecewa, dia tenang, dia bertanya tentang pandemi, dia punya kesempatan dengan corona misalnya, dia punya kesempatan kalau mana ada yang sakit mana dan sebagainya, itu harus kita berikan penghargaan dengan cara mendengarkan. Dan setelah mendengarkan, ya kita harus memberikan pemahaman dan pengertian yang terkait apa dia tadi ungkapkan. Kenapa? Karena kita harus memiliki kebutuhan mengatur kemampuannya. Jadi beri anak ruang untuk mengatur kemampuannya. Ya, kegiatan ini dilakukan beberapa kali, kegiatan bermain bersama. Artinya, dengan tadi kita mendengarkan, kalau kita anak, kita bisa sedikit masuk secara perlahan memberikan pemahaman yang nantinya akan membantu mengatur kemampuannya. Ya, lanjut. Nah, kunci komunikasi efektif dengan anak itu pertama mendengar. Itu kunci. Mendengar. Kenapa mendengar? Supaya anak mau bicara. Kalau kita tidak mendengar, anak tidak mau lagi bicara. Sudah muncul. Lalu, ketika kita sudah mendengarkan, kita harus bisa menerima apa yang tadi anak katakan atau anak sampaikan. Ya, menerima terlebih dahulu perasaan. Ya, menerima terlebih dahulu perasaan anak. Dan kemudian bicaralah dengan baik supaya bisa saling mendengar. Ya, contoh. Nah, aku lagi pengen gadget yang bisa buat main game. Orang ada game bagus, begini. Ini apa? Kita dengarkan dulu. Kita terima dulu perasaan anak yang menginginkan sesuatu yang sama dengan temannya, ya karena pergaulannya ya, jangan sebagai ada dulu apa yang menjadi keluhannya dan mungkin kita bisa memberikan pemahaman ya. Jadi anak diajak juga untuk mendengarkan. Tadi mama udah mendengarkan ya apa yang kamu dengarkan sekarang, adik mau juga dengarkan. Kita bicara bahwasanya saat ini kita tersebut ceritakan tentang kondisi yang sedang terjadi ya. Kemudian ceritakan tentang kebutuhan yang seperti yang mendesak dulu yang dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan bicara dengan saling supaya saling memberikan pemahaman ya, supaya saling mendengar. Kemudian rumah adalah tempat pendidikan pertama dan utama jadi ini sekolahnya anak ada di rumah jadi makanya dari itu saya pernah membuat bahwasanya hati seorang ibu adalah ruang kelas bagi anak. Hati seorang ibu ini harus bisa mendesain ruang kelas yang menarik, yang inovatif ya, yang kreatif ya, dan yang
ibu ayah bunda tahu nggak sih masalah anak itu apa dan seorang tua itu apa saja? Pisahkan masalah anak dengan masalah orang tua. Anak apa saja? Aku tidak ada yang mana. Mengungkapkan pendapat kurang bermain itu masalah nggak? Bagi aku, bagaimana kita mungkin meminimalisasi masalah anak. Benar, kita baik, apa namanya, pakaian yang sehat, rumah yang bersih, ya, menjaga saja supaya selalu tidak nyamannya. Pokoknya berarti harus bisa memberikan kasih sayang, tadi memberikan lagi kasih sayang dengan pelukan, sambutan, menunjukkan rumahnya dan sebagainya. Dalam mengungkapkan pendapat, maka itu masalah anak. Orang tua harus apa? Harus bisa mendengarkan, menerima perasaannya, walaupun mungkin kita tidak mampu untuk memberikan keinginan saat ini, gitu. Tapi dia akan mereka mengungkapkan. Kemudian berikan kesempatan berapa kali. Ya, itu masalah anak. Lalu masalah orang tua itu apa sih? Orang tua itu dengan mampu, ya kalau dengan kemudian pangan, sementara bagi waktu dan kelelahan gitu. Nah, itu mengatasi masalah untuk apa yang menjadi pendengar itu. Dengan itu membaca barang juga anak, dengan anak, dengan anak-anaknya, kemudian mungkinkah adik ingin makan sesuatu hari ini? Adik dia hanya minta dulu baru nanti orang tuanya mau berikan. Tapi sekali-sekali itu mesti dibalik. Ya, anak-anak itu bisa sekali-kali contoh. Tawarkan anak dengan sekali-kali mau ekspor dan bukan anak yang minta duluan gitu. Tapi ini bukan apa namanya refleksi kepada anak. Dia mau ekspor dulu anak itu memberikan penghargaan yang betul tingginya pada anak. Dan anak akan merasa sangat bersyukur. Kemudian satu lagi, ibu menduga adik ya ayo cara. Nah, ini juga bahasa yang sangat meminimalisir anak mereka takut atau merasa atau mengganggu hidupnya ketika mau cara. Tapi ketika ibu ini sebenarnya ada juga ya. Memberi waktu lebih dulu kepada anak. Jadi setelah anak bercerita ya, kemudian harusnya memberikan begitu ya. Dengan begitu aja. So I'm taking my time on my ride.